Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Istiqomatus Zahra, nomor absen 3 dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang biasa kita singkat dengan istilah ATHG. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Salah satu bentuk dari tanggung jawab tersebut adalah dengan ikut serta dalam upaya bela negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara tidak selalu berarti harus angkat senjata. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menaati peraturan, menjaga kerukunan, dan mewaspadai setiap ancaman-ancaman yang berpotensi merusak kesatuan bangsa. Disinilah pentingnya kita memahami apa itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta bagaimana cara kita untuk menghadapi semuanya. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari ATHG. ATHG merupakan singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Keempat istilah ini menggambarkan berbagai bentuk halangan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan. ATHG bisa datang dari pihak luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami masing-masing bentuk ATHG, agar kita bisa lebih siap dalam menghadapi dan mengatasinya. Selanjutnya, mari kita bahas bagian pertama, yaitu ancaman. Ancaman adalah usaha atau tindakan dari pihak-pihak tertentu yang bersifat membahayakan negara. Ancaman bisa bersifat nyata maupun tidak terlihat secara langsung. Ancaman ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisir dan bertujuan untuk menyerang atau mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat. Ancaman militer bisa berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri contohnya seperti agresi atau serangan bersenjata dari negara lain, pelanggaran wilayah Indonesia, spionase atau kegiatan mata-mata, sabotase, dan aksi terorisme internasional. Sedangkan dari dalam negeri, ancaman militer bisa berupa pemberontakan bersenjata, konflik antar masyarakat, terorisme dalam negeri, sabotase, hingga kekerasan berbasis SARA. Selain ancaman militer, ada pula ancaman non-militer yang tidak kalah berbahaya. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan fisik secara langsung, namun tetap bisa mengganggu stabilitas negara. Ancaman ini bisa terjadi di berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan bahkan keselamatan umum. Setelah membahas ancaman, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tantangan. Tantangan adalah situasi atau kondisi yang menguji kemampuan kita dan ketahuan kita dalam menjaga keutuhan bangsa. Tantangan tidak selalu bersifat negatif, tetapi jika tidak dihadapi dengan bijak, bisa berubah menjadi hambatan yang serius. Tantangan bisa berupa perubahan zaman, globalisasi, kemajuan teknologi, dan persaingan antar bangsa. Semua ini menuntut kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kemampuan agar kita tidak tertinggal dengan bangsa lain. Berikutnya adalah hambatan. Hambatan berbeda dengan tantangan. Jika tantangan datang dari luar dan bersifat menguji kemampuan, maka hambatan berasal dari diri kita sendiri. Hambatan adalah segala bentuk kelemahan internal yang bisa menghalangi upaya bela negara. Misalnya, rasa malas, rasa kurang percaya diri, sikap apatis terhadap bangsa, atau bahkan rendahnya kesadaran nasionalisme. Hambatan harus diatasi terlebih dahulu dalam diri kita masing-masing, agar kita bisa berkontribusi secara maksimal untuk negara. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan merupakan tindakan atau peristiwa yang mengacaukan stabilitas negara. Gangguan bisa muncul secara tiba-tiba,
dan biasanya berasal dari kelompok atau individu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti provokasi, unjuk rasa yang berujung anarkis, sabotase kecil, atau konflik sosial yang disulut oleh isu-isu sensitif. Gangguan bisa terlihat sepele, namun jika dibiarkan akan merusak kerukunan dan keutuhan bangsa. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut adalah kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menyadari bahwa menjaga NKRI bukan hanya tugas dari aparat atau pemerintah saja, tetapi kita sebagai pelajar dan generasi muda juga memiliki peran penting. Mulailah dari hal kecil seperti disiplin, rajin belajar, berpikir kritis terhadap informasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Jika kita semua bersatu dan peduli terhadap negara, maka berbagai bentuk ATHG bisa kita hadapi bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.